Iya. Visinya ke depan gimana nih Pak Steven? Kalau saya lihat di lingkungan sekitar saya, Pak, Iya. masih banyak sekali kampung-kampung yang terisolir. Oh. Oh. Terisolir dari kesehatan, terisolir dari pendidikan. Oh. Artinya masih tertinggal lah Pak begitu ya. Dan prinsip saya begini, kalau kita ingin memajukan suatu kampung, maka kita juga harus mengupgrade generasi mudanya. Iya, iya. Dan sangat menyedihkan Pak di tempat pelayanan saya, tempat perintisan saya ya, angka lulusan SMA bisa dihitung jari, di bawah 10. Rata-rata mereka putus SD Pak. Karena apa? Yang pertama biaya, yang kedua jarak. Dan kerinduan saya ingin membangun asrama yang bisa menampung anak-anak dari kampung-kampung terisolir yang mereka terkendala untuk sekolah. Kita sediakan asrama, kita biayain mereka, kita sekolahkan mereka, dan juga bisa dari pendidikan. Makanya begini Pak, adik saya yang Angel, itu puji Tuhan, dia sedang bergumul, dia sedang sekolah kebidanan. Dan Oh. memang saya dengan adik saya yang Angel yang saya ceritakan yang kelaparan tengah malam itu Pak, Iya. saya sama dia sedang membangun rencana ke depan bahwa ayo kita anak mama melayani Tuhan, kita juga melayani Tuhan. Mas melayani rohani mereka, kamu melayani dari segi kesehatan. Makanya adik saya nanti kalau nanti dia sudah lulus dari kebidanan, nanti akan bersama-sama melayani di pedalaman itu dari sisi kesehatan. Karena kalau dari tempat pelayanan saya Pak ya, tempat perintisan saya ke kecamatan, ke puskesmas itu bisa 2 jam perjalanan. Itu kalau jalan bagus, kalau cuaca bagus. Tapi kalau cuaca hujan itu bisa jauh lebih lama. Dan masih ada banyak sekali kampung-kampung yang dia tidak ada jalan Pak. Dalam arti begini, seringkali ada kejadian kalau ada orang mau melahirkan, itu sistemnya ditandu Pak. Saking tidak jalan. Dan ada juga orang-orang yang meninggal pun sudah meninggal, itu sistemnya dipandu Pak, di apa namanya, digotong. Di bawah. Nggak ada jalan ambulan. Ataupun mungkin pakai jalur air, tapi itu sangat sulit sekali. Makanya itu menjadi kerinduan saya bahwa ingin menjangkau jiwa-jiwa di pedalaman. Kita juga bukan hanya ngotbahin mereka, kita juga bukan hanya melayani rohani mereka, tapi kita juga bisa melayani jasmani mereka. Kesehatan mereka kita layani, perut mereka pun kalau bisa kita layani. Makanya kalau ada orang bilang bahwa saya hidup dari perpuluhan, aduh Tuhan, jauh-jauh perpuluhan. Persembahan aja, ya ala kadarnya orang kampung Pak. Kadang mereka memberikan kita persembahan bukan berupa uang, bisa berupa pisang, singkong, mereka kasih kita, Pak, ini persembahan dari saya. Dan itu saya percaya nama Tuhan juga dipermuliakan dari hasil pemberian mereka. Makanya visi saya ke depan, saya ingin menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Iya. Menanam gereja. Ya, saya tanyakan itu juga biar kita semua yang di room ini, baik yang di atas atau yang di bawah juga kita menopang dengan doa setidaknya gitu kan. Ya, Supaya saya perlu doa. ini berapa 400-an ya kalau nggak salah ya yang ada di room Yang ini. ikut banyak ini di bawah. Silakan. Iya, salam Bu Eldina. Shalom Ibu, selamat malam. Iya, selamat malam. Saya dari pertama mengikuti hidup Ibu lah. Dari pertama, makanya saya tadi pas masuk, tadi ada juga acara firman Tuhan, gitu saya keluar dari situ, masuk ke sini. Mungkin Tuhan ini ya, memang selama ini saya ikuti hidup Bu Diana itu, saya seorang ibu, memang pekerjaan itu luar biasa. Kita nggak pernah menyanyiakan kebaikan Tuhan dan kita mau diubah. Saya salut dengan ibu Diana. Ini juga ini mau tanya Bu, ini anak Ibu paling tua Stephen anak paling tua ya. Iya Bu. Dipanggil Rio di sini, Bu. Silvarius. Oh dipanggil Rio. Oh iya. Ya, anak paling tua ya Bu ya, sangat beruntung bisa bersama-sama melayani sama Ibu yang selama ini tercerai berai. Saya sering ngikutin
YouTube-nya Ibu Diana dari dulu, kesaksian-kesaksianmu Ibu. Saya juga sering menangis kalau melihat seperti ini. Tapi saya percaya kita menangis juga kalau kita selalu mendekatkan diri ke Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sesuai dengan iman kita. Bersyukur seperti yang Rio bilang tadi, adiknya di sekolah bidan. Mudah-mudahan ke depan, nggak ada kata mudah-mudahan, Tuhan mendengar, menjawab keinginan Rio untuk melayani di Kalimantan. Kalau kita berserah, kita hanya bisa bantu doa, nggak bisa kasih apa-apa lah Rio. Amin. Kami senantiasa mendoakannya. Udah punya adik mau sekolah bidan, mudah-mudahan bisa untuk nggak ada saya salah Bu. Tuhan menjawab segala pergumulannya lewat apa yang dikerjakan. Saya hanya bisa mengatakan itu aja Bu. Saya seorang ibu juga yang sudah berusia 63 tahun. Makanya kalau Ibu Diana masuk jarang saya lewatkan. Pasti saya ikutin. Yang lucu, yang asik, yang apa saya ikutin loh Ibu Diana. Tapi saya belum pernah ketemu sama Bu Diana, belum lihat wajah saya. Oh iya Ibu, iya. Ini saya Ibu Diana. Puji Tuhan ya Bu. 63 tahun loh Ibu Diana. Oh masih sehat ya Bu ya. Ibu juga melayani sehat-sehat ya di sana. Anak-anak Ibu juga lebih mendekatkan sama Tuhan. Shalom Pak Sang. Semua bisa dirubah. Amin. Semua hidup ini bisa dijalani sesuai dengan kemauan Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Walau tadinya nggak makan, katanya udah sempat ini minuman oplosan. Saya juga bisa membayangkan bagaimana kehidupan di Jawa karena suami saya juga tentara, tugas di Lampung. Di sana rata-rata orang Jawa kan. Jadi saya ngerti sedikit banyaknya kehidupan orang Jawa sama orang suku-suku lain gitu loh Bu Diana. Iya. Iya, saya Tolong juga Bapak Ibu ya, yang di bawah tolong di love orange-nya dibagikan postingannya ya, biar mungkin ada yang di luar sana ingin mendengarkan kesaksian kita di sini, biar menguatkan mereka ya. Bantu diposting ulang teman-teman ya. Karena kenapa Bapak Ibu, saya orangnya melayani ini di bagian motivasi ya, menguatkan teman-teman. Kenapa saya bilang saya tidak mau jadi apologet, karena panggilan saya ini di yang memotivasi bahwa Anda merasa bahwa Anda itu sedih dengan hidupmu, saya juga mungkin lebih gitu. Tapi kan saya dimampukan oleh Tuhan. Kayak begitu Bapak Ibu ya. Saya dimampukan oleh Tuhan, bukan karena saya yang mampu, karena saya dimampukan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang hidup. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat ini, dengan pertolongan Tuhan, Anda pasti bisa melalui dengan baik. Ya. Jangan Anda mengandalkan pengertian Anda sendiri, tapi andalkanlah Tuhan dalam setiap apapun kehidupan Anda, Bapak Ibu. Ya. Saya sudah pernah dipisahkan dengan anak saya. Anak saya di Jawa tidak bisa makan, padahal saya mengirim uang untuk dia makan. Sedangkan saya di sini sampai nggak makan, sampai pernah 3 hari nggak makan. Saya menahan lapar, saya nggak punya uang pun saya simpan untuk ngirim ke anak saya. Tapi di Jawa sana anak saya tidak bisa makan, nggak dikasih makan. Apa ndak sedih hati saya ini Bapak Ibu? Yo sedih. Saya di sini menahan lapar untuk mengirim uang ke anak saya. Loh, anak saya nggak dikasih makan ya kan? Gitu loh. Sedih Bapak Ibu. Kok segitunya ingin memisahkan kita antara hubungan ibu dengan anak gitu loh. Kok segitu amat? Karena saya Kristen gitu loh. Lawang saya jadi orang Kristen bukan jadi penjahat. Kan begitu. Ya kayak gitu Bapak Ibu, kesaksian saya. Pahit banget antara saya dengan anak saya. Pahit Bapak Ibu. Ya.